Tuhan sedang membersihkan Indonesia. Saatnya rakyat tahu kebenaran. Tuhan Yesus membuka tabir misteri tentang COVID-19, Jeffrey Epstein, Bill Gates, Sri Mulyani, Budi Sadikin dan gerombolan Global 666. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. Apa yang sedang terjadi? Dokumen rahasia tentang Jeffrey Epstein baru saja dibuka untuk umum. Di dalam dokumen itu ada surat elektronik yang membahas rencana simulasi wabah penyakit menular. Ini terjadi jauh sebelum penyakit COVID-19 menyebar ke seluruh dunia pada awal tahun 2020. Yang mengejutkan adalah nama Bill Gates muncul dalam dokumen tersebut. Bill Gates adalah orang kaya dari Amerika yang mendirikan perusahaan Microsoft. Dia juga aktif memberikan uang untuk penelitian kesehatan di seluruh dunia melalui yayasan miliknya. Kronologi peristiwa. Sebelum COVID-19 datang, Jeffrey Epstein mengirim surat elektronik dengan judul BGC3 Deliverable and Scope. Dalam surat itu, dia menawarkan kerjasama proyek yang mencakup banyak bidang. Salah satunya adalah simulasi wabah penyakit sebagai persiapan menghadapi risiko global. Bill Gates disebutkan dalam dokumen karena dia dikenal sebagai orang yang sering mendanai penelitian kesehatan dunia. Orang seluruh dunia sedang menunggu bukti-bukti bahwa Gates merencanakan atau melaksanakan pandemi COVID-19. Hubungan dengan Indonesia. Pertanyaan besarnya adalah, apa hubungan semua ini dengan Sri Mulyani dan Menteri Kesehatan Budi Sadikin? Saya berpikir bahwa ada jaringan global yang bekerja sama dalam hal kesehatan dan keuangan dunia. Mereka yang saya sebut sebagai gerombolan Global 666 adalah kelompok yang ingin mengendalikan dunia melalui uang dan kesehatan. Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan Indonesia memiliki peran penting dalam mengatur uang negara. Budi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan mengatur kebijakan kesehatan rakyat Indonesia. Ketika ada hubungan dengan lembaga keuangan dan kesehatan global yang dipimpin atau didanai oleh orang-orang seperti Bill Gates, maka keputusan yang diambil di Indonesia bisa dipengaruhi oleh kepentingan global, bukan kepentingan rakyat Indonesia. Dokumen Epstein membuka tabir. Dokumen yang baru dirilis ini adalah bagian dari jutaan halaman arsip tentang kasus Jeffrey Epstein. Ini adalah proses hukum yang membuka rahasia-rahasia yang selama ini disembunyikan. Para ahli mengatakan bahwa simulasi pandemi adalah hal biasa dalam dunia kesehatan. Mereka bilang ini sudah dilakukan puluhan tahun oleh pemerintah dan organisasi internasional sebagai latihan menghadapi wabah di masa depan. Tapi saya bertanya, mengapa nama-nama orang tertentu selalu muncul? Mengapa selalu ada kaitan antara uang, kesehatan, dan kekuasaan? Organisasi Kesehatan Dunia mengatakan bahwa asal mula COVID-19 masih diteliti secara ilmiah. Mereka bilang tidak ada kaitan langsung antara proposal dalam dokumen Epstein dengan munculnya pandemi. Apa yang harus kita lakukan? Rakyat Indonesia harus berpikir kritis. Jangan langsung percaya semua yang dikatakan oleh pemerintah atau organisasi besar. Tanyakan, siapa yang diuntungkan? Siapa yang mengendalikan? Kemana uang rakyat mengalir? Tuhan Yesus Kristus sedang membuka mata anak-anak muda Indonesia. Generasi baru Indonesia harus menjadi berkat bagi rakyat, bukan menjadi bagian dari sistem yang kotor. Walaupun dengan atau tanpa Anda, pekerjaan Tuhan akan terus berjalan. Tetapi bersyukurlah jika Tuhan Yesus Kristus melibatkan Anda dalam pekerjaannya. Lakukanlah dengan sepenuh hati Anda, karena itu adalah kehormatan. Kebenaran akan terus terungkap, kegelapan akan tersingkap, yang tersembunyi akan diketahui. Inilah janji Tuhan dalam Lukas 12 ayat 2 dan 3. Tidak ada sesuatu yang tertutup yang tidak akan tersingkap, dan tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Sebab apa yang kamu katakan dalam gelap, akan terdengar dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Indonesia sedang dibersihkan. Rakyat Indonesia akan dibebaskan dari penindasan dan penipuan. Percayalah pada Tuhan Yesus Kristus, karena hanya Dia yang memiliki rencana damai sejahtera untuk kita semua. Mari kita berdoa, mari kita berpikir, dan mari kita bertindak untuk kebenaran. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Saya akan menceritakan kepada seluruh rakyat Indonesia tentang apa yang sedang terjadi di negara kita. Ini adalah pekerjaan Tuhan Yesus Kristus yang sedang membersihkan Indonesia dari kejahatan yang tersembunyi. Ayat Alkitab tentang kebenaran dan pembebasan. Yohanes 8 ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amsal 11 ayat 9, orang yang tak mengenal Tuhan membinasakan sesamanya dengan mulutnya, tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Efesus 5 ayat 11, dan janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Lukas 12 ayat 2 dan 3, tidak ada sesuatu yang tertutup yang tidak akan tersingkap, dan tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Sebab apa yang kamu katakan dalam gelap, akan terdengar dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Arahan Tuhan Yesus. Jangan takut menghadapi kebenaran. Jangan bungkam ketika melihat ketidakadilan. Berbicaralah dengan berani tetapi dengan hati yang penuh kasih. Percayalah bahwa Tuhan yang akan memberikan kemenangan kepada mereka yang berjuang untuk kebenaran dan keadilan. Indonesia adalah milik Tuhan. Rakyat Indonesia adalah anak-anak Tuhan. Tidak ada kekuatan dunia yang dapat mengalahkan rencana Tuhan untuk bangsa ini. Amin, amin, amin.